Perkenalkan, nama saya Ingrid Marditantia. Jadi Ibu, saya mahasiswa dari program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk melakukan wawancara. Nanti untuk wawancaranya akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Dan pada pertemuan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan dan sikap Anda terhadap orang dengan demensia. Nanti pertanyaan yang saya berikan bisa Anda jawab dengan jujur dan sebisanya. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silahkan disampaikan. Dan diharapkan dapat mengikuti wawancara secara aktif. Insya Allah. Ya, sebelumnya saya meminta izin untuk melakukan perekaman karena untuk dokumentasi dan dokumentasinya akan saya jaga untuk keperluan penelitian seperti itu. Bagaimana Ibu, bisa dimulai? Boleh. Baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang demensia? Sepengetahuan saya, demensia itu apa ya, kehilangan daya ingat ya, bisa dibilang pikun mungkin ya. Ada lagi mungkin Bu yang mau disampaikan tentang demensia mungkin? Maksudnya? Ya tentang yang Ibu ketahui tentang demensia selain pikun, selain kehilangan ingatan, mungkin ada yang Ibu ketahui lain? Mungkin lebih tepat dikatakan daya ingat ya. Kalau kehilangan ingatan kok sepertinya ada gangguan jiwa. Kalau demensia kan enggak. Ya. Nah, itu hanya kemunduran. Ya, kalau menurut saya itu kemunduran daya ingat dikarenakan usia. Mungkin juga karena apa ya, kurangnya aktivitas berpikir. Tapi sebelumnya Ibu mengetahui nggak apa kata-kata tentang demensia? Asing nggak tentang kata demensia itu? Ya, pada awalnya sih iya, ya, ya karena kita sering mendengarkan apa ya, berita-berita tentang kesehatan, lama-lama ya, oh ternyata demensia itu artinya yang dimaksud itu orang yang apa, mengalami kemunduran daya ingat, mengalami ya hal-hal yang lupa lah, katakanlah pikun itu. Terus bagaimana anggapan Anda tentang orang dengan demensia? Maksudnya tentang stigma atau pandangan Anda mengenai orang dengan demensia? Ya kalau saya sih memandangnya itu suatu gejala yang biasa ya. Walaupun tidak semua orang yang lansia itu akan mengalami demensia. Tapi mungkin apa ya, ada memang beberapa orang yang mengalami demensia walaupun latar belakangnya mereka itu berbeda-beda, tetapi penyebabnya itu yang saya tidak paham betul. Berarti Bu menganggap demensia itu adalah suatu hal yang biasa dialami oleh orang dengan lanjut usia? Ada beberapa hal yang demikian, ada beberapa orang yang demikian, tapi ada juga yang sampai di akhir usianya masih ingat siapa apa yang dilakukan, barang-barangnya itu masih ada yang daya ingatnya masih kuat. Kalau di lingkungan Ibu, Ibu disekelilingi dengan banyak orang demensia nggak? Enggak juga, tapi ada beberapa ya di antara saudara-saudara kami yang mengalami demensia dengan latar belakang kehidupan dan latar belakang pengalaman status sosial yang berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui tentang gejala demensia? Menurut pengamatan saya, pada awalnya mereka itu lupa dengan hal-hal kecil, misalkan menaruh barang-barangnya tadi di mana, terus tadi sudah makan apa belum, apa yang dilakukan, itu mulai sedikit demi sedikit mulai lupa.
terutama tentang di mana menaruh barang, apa yang baru dilakukan, dan nama seseorang atau saudaranya. Dan itu makin lama makin bertambah kondisi seperti itu, artinya makin berat. Ibu tadi kan bilang ya kalau ada orang-orang beberapa si saudara atau di sekitar ibu yang mengalami demensia. Nah, bagaimana sih Bu awal mengenalinya? Maksudnya pertama kali mengenali kan tidak langsung lupa, tidak langsung gini. Jadi yang gejala awal itu Ibu gimana mengenalinya? Yang saya alami dari saudara-saudara atau anggota keluarga kami, itu saya melihatnya mereka awal-awalnya lupa apa yang baru dilakukan. Misalkan ya kita sudah melayaninya, mengajaknya makan, meladeni, diberi makan, mereka lupa. Sebentar lagi sudah tanya, aku mau koyo urung sarapan yo. Nah, awal-awalnya seperti itu, ya. Terus lupa apa yang harus dia lakukan. Misalkan baru ke depan, ke belakang tuh mau apa, sudah lupa. Nah, lalu sering bertanya yang diulang-ulang. Itu dari yang saya alami kok seperti itu ya. Jadi saya melihatnya apakah ini sudah mulai akan mengalami kepikunan, kok baru dijawab pertanyaannya sudah diulang lagi. Dalam beberapa waktu ketemu lagi itu lagi yang ditanyakan. Itu. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, kan Ibu tadi berarti pernah berinteraksi. Tapi sering nggak sih berinteraksi dengan orang dengan demensia itu sendiri? Ya sering, karena itu anggota keluarga saya. Berarti Ibu ikut mengurusnya atau gimana? Pernah, yang tinggal satu rumah dulu, pernah harus saya, ya kita ya harus interaksi. Terus komunikasinya dengan orang dengan demensia itu sendiri gimana? Kalau komunikasi sih normal-normal saja, hanya mereka itu sering lupa aja gitu. Dan kita harus sadari itu. Oh, kalau sudah seperti itu kira-kira memang beliau sudah akan mengalami gejala-gejala kepikunan. Karena kita harus sadar ya, kok barusan ditanyakan lagi, barusan dilakukan kok sudah minta lagi gitu. Tadi kan Ibu bilang kalau komunikasinya itu normal, berarti tidak ada kesulitan gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, mereka bicara ya seperti biasanya, hanya mengalami lupa tentang beberapa hal gitu aja. Dan diulang-ulang. Yang sering diulang-ulang itu tadi. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada orang dengan demensia itu sendiri? Nah, kalau itu ya seperti tadi ya, mereka sering menaruh barang yang mestinya itu barang itu sudah tidak selayaknya. Misalkan ada yang menyimpan buah ya. Nah, buah itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, tapi dia masih saja menyimpannya. Karena apa? Dulu beliau itu sering mengingat cucu-cucunya kalau pas panen pisang misalkan, panen pepaya atau panen sayuran ya. Dia sering ingat cucu atau anaknya, maka itu disimpan menunggu cucunya atau anaknya datang. Itu dilakukan ketika dia mengalami demensia itu. Hanya saja sampai apa yang dia simpan itu membusuk semuanya, tidak diberikan kepada cucu atau anaknya, karena memang cucu atau anaknya tidak berada atau tinggal tidak dekat dengan dia. Terus mudah tersinggung ya kalau misalkan dia mengulang pertanyaan atau mengulang ucapan atau mengulang apa yang dia ceritakan, sementara yang diajak cerita itu yo wis ngerti.
itu beliau pasti akan tersinggung karena ya dia tidak menyadari bahwa pertanyaan yang dia sampaikan, cerita yang dia ceritakan itu sudah dia ceritakan, dia lupa. Nah, untuk meminimalisir atau menghindari orang dengan demensia itu tersinggung itu gimana? Ya, kalau yang saya lakukan sih memberinya kegiatan ya, misalkan awal-awal kita lakukan kegiatan-kegiatan fisik dengan sedikit mengajaknya berpikir tentang apa yang dia lakukan itu, misalkan ya kita ajak ini loh membuat rajutan atau meruncing mute menjadi sebuah bentuk ya, atau misalkan membuat dompet atau merajut untuk membuat taplak, nanti hitungannya berapa, ini warnanya, kombinasi warnanya setelah hitungan kesekian diganti warna apa, kita latih seperti itu. Kalau toh memang itu tidak membawa pengaruh yang yang positif, ya kita tidak bisa paksakan. Kita hanya memberikan rutinitas bahwa setelah warna ini disambung dengan warna lainnya ketika hitungan kesekian. Gitu aja. Terus untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu uh, kan diberi kegiatan nih. Pernah nggak sih orang orang demensia ini tadi tuh menolak untuk melakukan kegiatan itu? Jadi kayak lebih malas berpikir atau lebih malas melakukan kegiatan kayak gitu, pernah nggak? Pernah, ya pernah. Mungkin ya pada saat itu memang lagi nggak mood ya, lagi nggak pengen melakukan atau memang bosan gitu. Ada pernah juga. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk merawat orang dengan demensia itu sendiri gimana? Nah, itu yang perlu ketelatenan ya. Untuk merawatnya yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwa kita menghadapi atau orang Jawa bilang ngopeni orang dengan demensia, itu yang perlu ditanamkan, disadarkan adalah diri kita dulu ya. Kondisi yang seperti itu kita yakin bahwa itu bukan dia kehendaki, bukan dia sengaja, bukan dia inginkan ya. Itu memang sudah gejala-gejala yang alamiah ya. Nah, seperti itu sehingga kita bisa melakukannya dengan telaten, sabar, momong. Itu. Tapi Ibu pernah mendapatkan info-info atau pendidikan mengenai orang dengan demensia, bagaimana merawatnya, bagaimana gejalanya mungkin, atau mencari informasi ke blog-blog atau internet atau gimana, itu dilakukan nggak sama Ibu? Enggak, saya enggak pernah ya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya harus menyadari bahwa yang saya hadapi kondisinya memang seperti ini, itu aja. Berarti Ibu tidak pernah mendapatkan info-info mengenai orang dengan demensia kayak gitu? Kalau info sih paling cuma share teman-teman gitu pengalaman mereka menghadapi orang dengan demensia. Sharing Tapi antar kalau teman gitu. iya, tapi kalau untuk mempelajari atau sengaja mencari info untuk bagaimana saya harus menghadapi orang-orang demensia, belum saya lakukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Ibu, bagaimana perasaan Anda ketika berada di sekitar atau di dekat orang dengan demensia? Ya terenyuh aja. Ya, terenyuh ya menyadari gitu aja, harus kita terima mereka apa adanya. Nggak merasa risih atau gimana gitu? Kalau risih sih enggak juga ya. Hanya kadang-kadang memang menjengkelkan sih, tapi kita harus sadari. Baik Ibu, mungkin wawancara hari ini cukup sekian. Nanti untuk info-info yang sudah Ibu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya dan akan saya gunakan hanya untuk penelitian ini saja. Baik. Gitu. Uh, Kalau begitu, terima kasih sudah mau membagi info atau sharing pengalaman Ibu mengenai orang dengan demensia. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Sebelum saya tutup, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya,
Itu Ya. aja, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan atau kekeliruan ya yang saya lakukan. Itu aja. Baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.